Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rosa Friska NIM 109, Dimas Misbakul Munir NIM 104, Lina Anggraini NIM 113, Adi Budi Santoso NIM 126, Anissa Mayangsari NIM 131, Chairunisa NIM 137, Rio Arnanda NIM 142, Aditya Iqbal NIM 150, dan Ainun Kafa Puindra NIM 151. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang dinamika kependudukan 2 atau yang sering disebut dengan mortalitas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang pengertian mortalitas. Nah, mortalitas ini juga bisa disebut dengan kematian. Jadi pengertiannya, kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen yang lainnya adalah kelahiran atau fertilitas dan mobilitas penduduk. Diambil dari Mantra 2000. Kemudian, menurut PBB dan WHO, mortalitas adalah suatu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Oke, next kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang konsep mortalitas. Pada konsep mortalitas ini ada lahir hidup, lahir mati, neonatal death, post neonatal, dan yang terakhir ada infant death atau kematian bayi. Pada slide ini kita akan membahas satu persatu pengertian dari konsep mortalitas. Yang pertama yaitu ada lahir hidup atau live birth. Pengertiannya, suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti denyut nadi, jantung, gerakan, dan lain-lain. Yang kedua, lahir mati atau fetal death. Kelahiran bayi dari kandungan yang berumur lebih dari 28 minggu dan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Konsep mortalitas yang ketiga yaitu neonatal death, kematian yang terjadi pada bayi yang belum berumur 1 bulan. Yang keempat, post neonatal, kematian anak yang berumur antara 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun. Yang terakhir, infant death atau kematian bayi, kematian anak sebelum mencapai umur 1 tahun. Sumber data mortalitas ada 4. Yang pertama, sensus penduduk atau survei yang dibagi menjadi 2, bentuk langsung dan tidak langsung. Yang kedua, sistem registrasi vital. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, perkiraan atau estimasi. Dalam mortalitas terdapat 7 indikator. 1. Kematian kasar. 2. Angka kematian menurut umur. 3. Angka kematian bayi. 4. Angka kematian balita. Yang kelima, angka kematian anak. 6. Angka kematian ibu. Dan yang terakhir, angka harapan hidup. Indikator mortalitas. Angka kematian kasar crude death rate atau CDR, angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di suatu wilayah tertentu. Persamaan CDR adalah CDR sama dengan D per P X K. Keterangan D sama dengan jumlah kematian dalam 1 tahun, P sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K sama dengan konstanta per 1000. Contoh, jumlah penduduk Kota Malang pada tanggal 31 Desember tahun 2000 sebanyak 756.982 jiwa dan pada 31 Desember 2001 sebanyak 763.644 jiwa. Jawab, maka penduduk tengah tahun Kota Malang tahun 2001 sama dengan buka kurung 756.982 ditambah 763.644 tutup kurung per 2 sama dengan 760.313 jiwa. Apabila ada 856 kematian selama tahun 2001, maka CDR Kota Malang tahun 2001 sama dengan 856 per 760.313 kali 1000 sama dengan 1,13 tiap 1000 penduduk. Indikator mortalitas. Angka kematian menurut umur. X specific death rate.
atau ASDR, yaitu jumlah kematian yang terjadi pada tahun tertentu berdasarkan klasifikasi kelompok umur tertentu per 1000 penduduk pada kelompok umur tersebut. Persamaan ASDR atau Age-Specific Death Rate. ASDR sama dengan DI per PI dikali K, dengan keterangan DI yaitu jumlah kematian penduduk kelompok umur I, PI sama dengan jumlah penduduk tengah tahun kelompok umur I, dan K sama dengan konstanta atau 1000. Contoh, pada tahun 2014, jumlah penduduk kota Jogja sebanyak 2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, persentase kelompok penduduk yang berusia 55-59 tahun adalah 5%. Dalam kelompok usia tersebut, telah terjadi kematian sebanyak 400 orang. Tentukan ASDR Kota Jogja. Jawab, ASDR dalam kelompok penduduk yang berusia 55-59 tahun sama dengan 400 dibagi 2 juta dikali 5% dan dikalikan 1000 sama dengan 400 dibagi 100.000 dikalikan 1000 sama dengan 4 orang. Jadi pada tahun 2014 jumlah penduduk Jogja yang meninggal dunia pada kelompok usia 55-59 tahun adalah 4 orang setiap 1000 penduduk. Angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate atau IMR, yaitu jumlah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun atau 0 sampai 11 bulan per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Persamaan IMR. IMR sama dengan DO kali K per B atau DO per B kali K. Keterangannya yaitu DO sama dengan jumlah kematian bayi, B sama dengan jumlah kelahiran bayi, K sama dengan konstanta. Contoh dari angka kematian bayi atau infant mortality rate yaitu tahun 2013 di daerah Bantul telah terjadi kelahiran bayi berjumlah 3.000 jiwa. Dari proses kelahiran tersebut, 42 bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Tentukan nilai infant mortality daerah tersebut. Jawab, IMR sama dengan 42 per 3.000 dikali 1.000 sama dengan 14 bayi tiap 1.000 penduduk. Jadi, di setiap 1.000 penduduk di daerah Bantul pada tahun 2013 telah terjadi kematian bayi sebanyak 14 bayi. Selanjutnya yaitu angka kematian balita, yaitu jumlah kematian anak berusia 0 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu, termasuk kematian bayi. Selanjutnya yaitu angka kematian anak, yaitu jumlah kematian anak berusia 1 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak dengan umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi. Indikator mortalitas. Angka kematian ibu atau maternal mortality rate atau MMR. Jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan nifas dalam 1 tahun. Persamaan MMR. MMR sama dengan jumlah kematian ibu per jumlah kelahiran ibu kali K. Contoh, jumlah kematian ibu pada tahun 2002 yang disebabkan oleh kehamilan di negara K ada 50 orang, dengan jumlah seluruh kelahiran hidup sebanyak 25.000 orang. Berapa MMR pada tahun 2002? Jawab, MMR sama dengan 50 per 25.000 kali 1.000 sama dengan 2. Artinya, dalam setiap 1.000 kematian ibu oleh sebab kehamilan di negara K, terdapat kematian 2.000. Indikator mortalitas. Angka harapan hidup, perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang tinggal di suatu daerah tertentu. Biasanya angka harapan hidup dibuat terpisah berdasarkan jenis kelamin, suku atau etnik, umur sekarang.
Angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Selanjutnya adalah standarisasi. Standarisasi adalah penyesuaian bentuk, ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standarisasi dilakukan untuk mengendalikan pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Standarisasi menghasilkan ukuran tunggal atau summary index untuk perbandingan populasi. Variabel standarisasi ada 5. Yang pertama, umur atau komposisi umur. Yang kedua, tempat tinggal, desa atau kota. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, jenis kelamin. Hampir secara universal, wanita lebih rendah tingkat kematiannya daripada pria, hampir pada semua kelompok umur. Yang kelima, status perkawinan. Pada umur dewasa, mereka yang kawin lebih rendah tingkat kematiannya daripada bujangan, janda atau duda, dan cerai. Selanjutnya adalah macam-macam standarisasi. Standarisasi langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian menurut umur dari penduduk yang akan dibandingkan. Yang kedua, standarisasi tidak langsung. Standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian menurut umur tertentu untuk diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Standarisasi langsung atau direct standardization. Rumusnya SDRD sama dengan sigma MI dikali PI dibagi PS dikali 1000, di mana SDRD ini merupakan angka kematian kasar atau CDR hasil standarisasi. MI ASDR penduduk yang akan dibandingkan, dan PI adalah jumlah penduduk standar pada kelompok umur I, dan PS adalah jumlah penduduk standar. Berikut merupakan contoh dari standarisasi langsung. Pada contoh tersebut, jumlah kematian dan crude death rate atau CDR populasi A dan populasi B berbeda. Dapat dilihat bahwa jumlah kematian populasi A sebanyak 45, sedangkan populasi B sebanyak 29. Sedangkan CDR populasi A adalah 9,0 per 1000 penduduk, sedangkan populasi B adalah 5,8 per 1000 penduduk. Meskipun demikian, age specific death rate atau ASDR-nya sama. Dan pada slide berikut terdapat tabel perhitungan standarisasi langsung dengan ASDR sama dan ASDR berbeda, di mana yang menjadi perbedaan pada kedua tabel tersebut adalah pada expected deaths atau total angka kematian yang diharapkan pada populasi B. Dilihat pada tabel ASDR sama, pada populasi B ini di umur 15 sampai 44 tahun terdapat 27 expected deaths, sedangkan pada tabel ASDR berbeda di umur 15 sampai 44 tahun terdapat 45 expected deaths, sehingga menghasilkan nilai akhir yang berbeda, di mana pada ASDR sama pada populasi B ini terdapat 7,4 per 1000 populasi, dan pada ASDR berbeda terdapat 9,2 per 1000 populasi. Standarisasi tidak langsung atau indirect standardization. Berikut adalah rumus untuk mengetahui standarisasi tidak langsung. SDRI sama dengan D dibagi jumlah MI dikali jumlah PI dikali MS. Untuk keterangannya sendiri yaitu SDRI sama dengan angka kematian kasar atau CDR hasil standarisasi. D menunjukkan jumlah kematian penduduk yang akan dibandingkan. MI menunjukkan ISDR penduduk standar pada kelompok umur I. PI menunjukkan jumlah penduduk yang akan dibandingkan pada kelompok umur I, dan MS menunjukkan angka kematian kasar penduduk standar. Contoh standarisasi tidak langsung. Tabel tersebut merupakan data yang akan kita gunakan untuk menghitung atau mencari SDRI. Di situ ada pengelompokan umur kurang dari 15 tahun, MIS per 1000-nya 2, MIS unit basisnya 0,02, penduduk C, DI 4, PI 2000, MIS kali PI-nya 4. Pada pengelompokan umur 15 sampai 44 tahun, MIS per 1000-nya 6, MIS unit basisnya 0,006, DI 25, PI 2500, MIS dikali PI 15. Dan untuk pengelompokan umur 45 tahun lebih, MIS per 1000-nya 20, MIS unit basisnya 0,020, DI 10, PI 500, MIS dikali PI 10. Jumlah atau total dari MS per 1000-nya yaitu CDR 9, MS unit basisnya 0,09, DI 39, PI 5000, MS dikali PI 29.
Lanjut, kita akan mengetahui atau menghitung SDRI-nya. Sebelum mengetahui SDRI, kita akan menghitung atau mencari SMR-nya terlebih dahulu, yang dimana SMR merupakan rasio kematian yang terstandarisasikan. Rumus SMR sendiri yaitu dari DI dibagi MIS dikali PI, dan dimana DI menunjukkan total jumlah kematian yang diamati atau dibandingkan, dan MIS dikali PI menunjukkan jumlah populasi studi setiap level dikali angka rata-rata pada populasi standar. DI di situ total 39 dan MIS dikali PI-nya total 29. Jadi 39 dibagi 29 sama dengan 1,345. Selanjutnya kita akan mengetahui SDRI-nya, yang dimana SDRI diperoleh dari SMR dikali CDR. SMR yang dihasilkan yaitu 1,345 dikali CDR-nya 9 sama dengan 12,103. Dan sedikit catatan pada contoh tabel tersebut bahwa ISDR standar adalah ISDR penduduk A dan ISDR yang ingin distandarkan adalah ISDR penduduk C. Perbedaan standarisasi langsung dan tidak langsung. Langsung atau direct, Age Specific Death Rate (ISDR), penduduk yang akan dibandingkan diaplikasikan pada distribusi penduduk standar. Sedangkan tidak langsung atau indirect, ISDR penduduk standar digunakan untuk memperoleh jumlah kejadian pada suatu penduduk.